kesehatannya. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Regina Bala. Dan saya Maria Petrusia Vesela. Baik, kami akan menjelaskan sejarah kepanduan, baik itu di dunia maupun di Indonesia sendiri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di dunia. Kalau kita mempelajari sejarah pendidikan kepramukaan, kita tidak dapat lepas dari riwayat pendiri gerakan kepramukaan sendiri sedunia, Lord Robert Baden-Powell of Greifswald. Hal ini disebabkan pengalaman yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan. Berikutnya kita lihat tentang riwayat hidup Baden-Powell. Baden-Powell lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesional geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak menarik di antaranya. Yang pertama, karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Dari kakaknya, mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Yang berikut, sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. Berikutnya, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball dan Reskuohara. Berikutnya, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Yang berikut, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Aidku Age to Scouting and Recruit, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pemimpin Boys Brigade Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bloms pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, pensiun dari tentara dengan pangkat akhir letnan jenderal. Pada tahun 1912, menikah dengan Oval Santa Claire Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Yang berikutnya tentang sejarah kepramukaan sedunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis untuk acara latihan kepramukaan dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Aidku Scouting for Boys and Recruit. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes,
didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Sebagai pedoman kegiatannya, buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover School bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, menerbitkan buku Roaring to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia pertama di Olympia Hall. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell dianggap lapak pandu sedunia, Chief Scout of the World. Pada tahun 1924, Jambore 2 di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambore 3 di Arrow Park, Birken, Inggris. Pada tahun 1933, Jambore 4 di Hongaria. Pada tahun 1937, Jambore 5 di Vogelenzaak, Bloemendaal, dan Belanda. Pada tahun 1947, Jambore 6 di Prancis. Pada tahun 1951, Jambore 7 di Saltkamergut, Australia. Pada tahun 1955, Jambore 8 di Sutton Park, Inggris. Pada tahun 1959, Jambore 9 di Makling, Filipina. Pada tahun 1967, Jambore 10 di Marathon, Yunani. Jambore tahun 1967, Jambore 11 di Idaho, Amerika Serikat. Pada tahun 1971, Jambore 12 di Asagiri, Jepang. Pada tahun 1975, Jambore Lillehammer, Norwegia. Pada tahun 1979, Jambore 14 di Neysabur, Iran, tetapi dibatalkan. Pada tahun 1983, Jambore Kanasakis, Alberta, Kanada. Pada tahun 1987, Jambore 16 di Cataract Scout Park di Australia. Pada tahun 1991 di Korea Selatan. Pada tahun 1995, Jambore ke-18 di Belanda. Pada tahun 1999, Jambore ke-19 di Siling, Amerika Selatan. Dan pada tahun 2003, Jambore ke-20 di Thailand. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois Maclaren, beliau mendapat sebidang tanah di Singford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional
dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia berturut-turut oleh Herbert Martin di Inggris, Kolonel J.S. Nelson Inggris, Macy Spray Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh Erteland, dan 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagis sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengetahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat dari gerakan pramuka. Gagasan Baden-Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan oleh organisasi orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV atau Nederland Indische Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional, dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain JPO atau Japanese Pathfinder Organisation, kedua JJP atau Jong Java Pathfinderi, ketiga NATIPIC atau Nationale Islamische Pathfinderi, yang berikutnya SIAP atau Sarekat Islam Advedeling Pathfinderi, dan HW atau Hizbul Wathan. Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinderi, maka Ki Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS atau Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang hingga tokoh pandu banyak yang masuk, Keibodan, Seinedan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai salah satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961,
Kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, berdiri pada tahun 13 September 1951, Popindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1954, dan PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Oleh karena masih adanya rasa golongan yang tinggi, membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pionir muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi, kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri I.R. Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang ada pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan diwakili oleh I.R. Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Di dalam Kepres ini, gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Baik, sekian saja penjelasan kami berdua tentang sejarah kepanduan. Semoga bermanfaat.